Golkar itu Pak, itu partai yang juga melihat preferensi presiden kan. Gua ajak teman-teman gua yang mantan-mantan aktivis kampus. Bos, konsolidasi. gua mau maju ketua umum AMPI. Ini masuk Golkar aja belum nih? Belum masuk. Agak ekstrim sih lu. stres juga lu. Lu di Ya, Bandung ini akhirnya dalam sampel rangka hukum nih. untuk menaikkan rating Pak, gue bilang aja temen, bukan gue sebetulnya, ada temen tim kita, udah kita bilang aja kita menantunya Akbar Tanjung. Pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi kalau kita korupsi. Pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi kalau kita melanggengkan nepotisme. Kria Ini kita ada ya. dua yang menyebabkan UMKM kita sulit bersaing. Masuknya barang-barang baju bekas ke Indonesia. Yang kedua, masuknya barang-barang Cina dengan harga yang sangat murah sekali. Kalau memang barang-barang yang memang diproduksi dalam negeri dan itu sudah bisa diproduksi dalam jumlah massal, menurut gue kita nggak perlu lagi impor. Oke, Dinda. Ya, kita sudah bersama Kanda kita. Iya, kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Asik. Ya. Kalau kamu apa maknanya gelap? Apa definisinya terang? Karena kamu sudah tahu, kamu sudah pernah ke tempat yang gelap. Bang Maman Bang, pertanyaan pertama langsung sensitif aja. Ya. Apa? Ini surat ke Eropa itu gimana? Karena gini loh. Gini, gua orang yang kenal Bang Maman. Ya. Maksudnya Kita tahu lah reputasi. iya, lu ini kan nggak baru jadi pejabat Bang, dan kita pernah di Eropa bareng waktu itu perjalanan dari Lisbon ke kota Madrid gitu. Gue bersama lu di situ menjalani itu, lu cerita lu pernah ke Skandinavia, lu cerita pernah road trip kemana Di Eropa. di ya. Eropa. Kok tiba-tiba Dan kita tahu bakat lu di banyak bidang ya ternyata. Ya. Jangan itu jangan dibawa. Iya. Jadi direktur PLN pun cocok. Bisa yang ngurus kehutanan dia oke. Nah, poin gue adalah kenapa tiba-tiba lu jadi kayak terkejut badan gitu, yang istri lu harus dilayani oleh kedubes-kedubes di Eropa. Yang mana gue tahu, ya kan, kalau anggota DPR yang datang ke Eropa gitu ya, biasanya mereka ya apa namanya, Protokolnya lah ya. protokol dari kedubes tuh malah dalam tanda kutip ya Pokoknya- di support lah sama anggota-anggota DPR Menurut biasanya. gua pokoknya sosok jadi pejabat banget lah. Nah, gitu. iya itu. Iya. Abang ini terkejut badan kali. Iya, Dan lah. sampai sekarang bang, kalau gue lihat komen-komen misalnya tentang lu, ada aja tuh masih ada gitu. Iya. Gimana? Bos, demi Allah nggak ada. Hah? Nggak ada surat itu. Itu rame di medsos Bang? Kagak. Ya, kita nggak ada surat itu, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi di layer eselon 2, eselon 3 nggak ada, surat itu nggak ada. Di laporan tanda keluar surat tuh nggak Nggak tercatat. ada. Hah? Nggak ada. Yang ada itu surat. Tapi Kementerian UMKM Iya, makanya itu yang ditandatangan gue oleh kaget Sesmen. kan. Dan itu kan surat itu baru muncul setelah istri gue di Eropa, udah sampai sana nemenin anak gue. Nggak ada surat itu. Cuma kan karena pada saat itu sudah terframing, udah muncul di publik segala macam, kan sulit kita membantahnya juga. Kita bantah juga nanti dibilang bohong segala macam. Bela diri. Akhirnya langkah yang gue ambil, gue ke KPK. Karena gue gue ini, lu tau lah itu. Jadi gini, tapi gue mau, mumpung lu nanya nih, ini gue seneng banget lu tanya kayak begini nih. Walaupun udah lewat ya bos Iya, ya, kan, tapi kalau nggak gua apa-apa kan lah berani sama lu kan karena abang-abang kita kan. Kalau lu galak juga kita nggak berani apa juga bang. Jadi ya, yang ada itu surat dari kesekretariatan itu dikirim ke dubes Qatar, Doha. Itu ada. Isinya sama berarti tapi isinya. Enggak. Jadi gini isinya. Jadi kan waktu itu 2 hari. Jadi ini juga dan nggak perlu izin gua karena ini bagian dari keprotokolaran rutin. Kenapa ada kirim surat ke dubes Qatar? Karena pada saat bini gue berangkat, misalnya hari ini ya, 3 hari sebelumnya itu Iran kan tembak Iya. ke Qatar tuh, masalah sama Israel itu. Doha kan airportnya tutup. Nah sedangkan
anak gue kan memang ikut pertandingan sama sekolahnya. Jadi bini gue dampingin, itu aja dikirim surat hanya untuk pendampingan di airport. Kali-kali kalau misalnya ada situasi lagi udah cuma sekedar pendampingan, itu ada. Karena ada situasi darurat tadi. Kalau itu ada. Kalau Tapi untuk kalau mendampingi tapi kalau yang ke Eropa misi itu nggak kebudayaan gitu Nggak kan. ada. Dan itu bos. Itu kan nggak rumit-rumit banget bang. Lu WA aja harusnya kan. Iya kalau memang kita mau minta Mau pendampingan. minta Tapi kan pendampingan. lu tahu, lu pernah kan pergi sama gue. Gue kan nggak pernah. Iya. Gue kan lebih seneng jalan sendiri. Gue lebih kayak gitu. capek pergi sama lu. Jalan darat 8 jam bos ke yang lain. Ayo kita naik pesawat kereta cepatnya pindah gitu kan ya nggak? Nah. Capek sama lu. Iya kan lu pernah tuh waktu kita pas ketemu di Portugal kan, Lisbon, ya. Di Lisbon, ngobrol-ngobrol, yaudah ikut yuk, gue mau ke Madrid jalan darat kan, Iya. gue lebih senang kayak gitu sendiri. Iya, betul. Disitulah kita merasakan pesingnya rest area Eropa Iya, itu. lu pun menikmati Iya. kan. Kita lapar, kita berhenti di iya. area. Dan kita nggak jarang gue naik pesawat gitu. Kalau kita nggak jalan darat gitu, bos, kita nggak bisa tahu kondisi-kondisi di Eropa itu. Betul. Ini belusukan versi lu dan ini ya melihat ini Buat ya. bandingin-bandingin aja iya. kan. Dan itu nggak ada. Cuman kan yang beratnya, Berarti itu fitnah dong. iya. Dan gue juga nggak tahu itu yang nyebarin pertama muncul itu dari mana, kita juga nggak ngerti. Tapi ya udahlah. Masalahnya itu jadi kebenaran publik, Bang. Ya, resiko bos jadi pejabat publik. Mau gimana gue? Gue mau gue permasalahkan nanti malah makin panjang. Orang pasti ada pro dan kontra. Orang kan hari ini kan nggak kepengen melihat kebenarannya. Tapi orang juga melihat faktor like and dislike terhadap gue. Orang yang nggak suka sama gue, mau kita sampaikan kebenaran sebenar-benar apapun, dia pasti tetap akan bilang enggak. Jadi ya udah, gue nikmatin aja resiko. Cuman gue background gue aktivis pak. Dan gue memang yang gue nggak terimanya seakan-akan keluarga gue dipersepsikan negatif kan, karena bawa-bawa istri gue, bawa anak-anak gue. Nah yang gue lakukan apa? Sebagai bentuk tanggung jawab publik gue sebagai pejabat publik, gue ke KPK. Karena menurut gue nggak ada lagi institusi yang paling pas untuk membuktikan itu semua. Jadi daripada gue berpolemik ya, Iya. gue jawab begini, ya udah gue sampaikan ke KPK, gue kasih data bahwa semua pembayaran itu semua sudah kita bayar, hotel, terus tiket, segala macam semua udah dibayar dari 1,5 bulan sebelum keberangkatan bini gue. Dan itu pun program rutin sekolah anak gue. Dan alhamdulillah sekolah anak-anak itu juara 2, nah umum pak, juara umum dunia. Anak-anak Indonesia. Dia bawa tarian-tarian budaya kita, juara umum, juara 2. Nggak mungkin Pak Maman nggak sponsor di situ kan nggak mungkin kan? Dan nggak ada. Nggak ada. Ini memang Rutin lah. Jadi nggak ada sponsor. Jadi memang murni orang tua, anak-anak berangkat. Pasca kejadian itu apa yang lu pribadi alami atau keluarga lu alami jahat, sampai Pak. sekarang? Gila, Kalau ngeri. kalau boleh share, kita kan juga Iya, nggak iya. tahu kan. Waduh, udah ngeri lah. Gue terus terang ngeri. Kalau dengerin kata-katanya ya, dengerin kata-katanya orang netizen lah, kita mau ngapain? Wah bahasanya sumpah serapah. Cuman gue harus bisa coba memahami suasana kebatinan publik pada saat dia mendengar cerita kayak gitu, dia ngebaca ada pejabat publiknya seakan-akan menggunakan fasilitas negara. Ya. Nah ya udah, pasti wajar mereka marah. Jadi gue mencoba mencari titik tengah itu aja. Ya bagi gue udahlah, itu proses perjalanan pengalaman gue, dan udahlah gue bilang sama keluarga gue udah kita, dan ya nggak apa-apa, bahwa masih ada sebagian orang yang menganggap kayak begitu, ya mau apa. Ini resiko pak. Tapi poinnya gue ingin bilang bahwa gue memahami kalau misalnya ada masyarakat, ada publik yang kecewa, marah dalam hal seperti itu. Yang terpenting gue sebagai kepala rumah tangga, gue sebagai bapak, sebagai suami, dan sebagai sebagai bapak dan sebagai suami, gue wajib pak. Ya. Ini kan kita sebagai laki-laki kan kita juga punya marwah pak. Iya. Gue harus membela, menjaga nama baik keluarga gue, dan itu udah gue lakukan dengan gue ke KPK. Bagi gue dan Karena judgement KPK lah yang bisa membuktikan Iya, ini iya. benar atau salah, Iya. etik apa enggak gitu-gitu lah. Iya. Sama satu lagi Bang, gue dengar cerita juga ketika peristiwa 25 sampai 30 Agustus yang lalu. Itu kan kita tahu Bang Saroni rumahnya dijarah, beberapa anggota DPR kawan-kawan lu. Salah satu menteri kabinet Bu Sri Mulyani juga Iya, iya. rumahnya juga dijarah Iya, di iya. Bintaro. Itu katanya
deket juga sama rumah lu, dan lu juga sempat mendengar ada ancaman yang sama. Sempat ada isu. Serius lu? Iya, kebetulan kan rumah Ibu Sri Mulyani di Bintaro kan dekat rumah gua kan. Lu masih tinggal di Bintaro, Bang? Masih. Sampai sekarang gua masih tinggal di rumah pribadi gua. Di Bintaro, tuh kurang lebih jaraknya 2 kilo lah itu. Dari rumah Bu Sri rumahnya Bu Sri Mulyani. Ya sempat ada isu macam-macam tuh. Oh, katanya habis dari rumahnya Bu Sri Mulyani bakal ke rumah gua gitu. Ya kita panik lah. Tapi kembali lagi, gua gini ya bos ya. Gua kan sampai titik hari ini kita ikhlas aja lah ya. Maksud gua, ya lu tahu lah ya. Jadi waktu itu gue berpikir, gue sempat disaranin kita untuk ngungsi, menjaga keamanan. Enggak. Karena bagi gue, ini rumah-rumah gue, istana-istana keluarga gue, dan gue tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif. Dan sampai hari ini gue jadi Menteri UMKM, gue berusaha memberikan yang terbaik lah. Pada posisi tugas gue ya, Bismillah. Jadi gue waktu itu gue nggak mau ngungsi, gue situ aja. Wow, gila. Tapi lu melihat apa yang terjadi sama mantan sejawat lu di DPR nih gimana? Ya kawan-kawan ya. Siapa nih? Yang Iya, Bang Roni, ada yang diskor, ada yang kayak ada ya. melihat kemarahan publik kayak gitu. bahkan ada senior apa. partai lu juga kan, Bang Adis Iya, kan? gue jujur ya gue prihatin pastilah ya, prihatin. Tapi sekali lagi bos, emosional publik, perasaan publik ini kan, ya di satu sisi kita nggak bisa bilang benar atau salah lagi kan kalau udah masuk kepada ruang publik. Ya kita udah bicara tentang ya mencoba untuk memahami, mengerti suasana kebatinan itu yang terjadi pada publik. Nah, tinggal mungkin ya teman-teman gue, ya kayak gue sama Roni kan lumayan deket kan gue. Ya kayak gue sama Roni ya gue cuma bisa bilang sabar aja. Tapi buat lu sebagai pejabat publik Bang, introspeksi apa yang paling penting harus lu dan mungkin teman-teman sejawat lu bisa Memang lakukan melihat situasi kayak gini yang ya orang juga kadang-kadang udah nggak mau tahu juga segala macam. Menurut lu gimana? Ya itu resiko jadi pejabat publik, kita bukan lagi milik diri kita sendiri. Kita bukan lagi milik istri kita, bukan lagi milik anak kita, bukan lagi milik keluarga kita, bukan lagi milik partai kita. Ya kita milik publik. Jadi konsekuensi jadi pejabat publik, ya publik berhak untuk menilai dengan segala keyakinan dan kebenaran-kebenaran yang publik yakini. Tinggal gue percaya bos, ini ada adagium sederhana. Kebenaran itu hadir, datang pertama kali dengan dicemooh. Tetapi di saat kita sebagai hamba Allah itu kita bisa istiqomah dan konsisten berjalan di jalan kebenaran yang kita yakini itu, insya Allah akan diterima menjadi sebuah kenyataan. Ini gelap adalah terang. Sedap. Iya. Karena pada akhirnya kan pertarungan hidup itu kan pertarungan, ujiannya kan ujian kekuatan keyakinan kita. Jadi kalau lo yakin apa yang lo jalankan itu adalah benar dan itu baik untuk masyarakat, jalan aja insya Allah. Jadi lu memahami juga ya sikap misalnya Bang Roni yang sampai sekarang tetap teguh, enggak gua Gak salah. nggak salah. Ya, Lu iya mau dong. minta maaf gak Bang? Ya gua nggak ngapain, gua nggak merasa salah. Itu Dan lu, ya lu, kita lu, harus lu memahami juga lah. Kita harus hormati. Itu kan keyakinan kawan kita, bos. Keyakinan orang. Sama seperti kita menghormati pada saat publik mencoba menghormati dan memahami pada saat publik menganggap pejabat A ini nggak benar. Tetapi kan sebetulnya apa yang dilakukan publik itu kan sebetulnya tujuannya juga baik juga. Tujuannya kan pengen, lu jangan gitu dong. Lu berbuat yang benar dong untuk kita gitu. Kan itu aja Pak sebetulnya. Menurut lu ini dari indera penciuman lu sebagai politisi yang malang melintang nih ya, aktivis politisi itu betul-betul kemarahan publik atau lu merasa wah ini kalau di perusahaan tuh aksi korporasi lah, ada aksi politik lah. Gue terus terang jujur bos ya, gue nggak mau masuk ke dalam perdebatan ini organik atau non organik gitu ya. Kan pasti kan ke situ kan. Gitu, iya. Gue nggak mau masuk dalam perdebatan itu, tapi bagi gue gini lah ya. Yang terpenting sekarang bagi kita pejabat publik, udah lu bismillah, lu niatin aja lu kerja bener, lu jalankan itu semua baik untuk masyarakat, untuk rakyat, udah bismillah dah. Karena susah Pak. Kita kerja bener aja belum tentu dianggap bener oleh orang. Apalagi kita kerja salah. Atau kita kerja nggak bener, makin nggak bener. Jadi udah gue bismillah aja. Kalau menurut lu
tambang rakyat sekarang bisa Lu tau dikelola nggak nih? UMKM itu? Belum Oh, itu. Nanti belum. dulu Lu gue masih tau ada nggak? pertanyaan. Kalau gua. dari Oke, sisi Yang begitu-gitu terakhir aja. aja ya. teknokratik ini kau nanti aja Dinda ya kan? Lu tau nggak lu? Gue pikir udah habis, masih ada ya? Masih banyak. Kita nih kayak gue nih, gue kan 2 periode bos di DPR. Terus gue jadi menteri. Kalau dari fasilitas, dari pendapatan, dari yang kayak gitu-gitu pak, jauh pak. Jauh bagaimana? Jauh sebagai menteri? Jauh Enggak, lebih tinggi? Enggak, kita menteri ini jadi gitu. Kalau dari segi pendapatan beda pak, dari segi gaji ya, jauh pak. Jadi sebenarnya kayak gue gini, kita jadi menteri ini murni pak. Ini kan jadi menteri ini kan titik pencapaian tertinggi dari kita sebagai seorang aktivis kan sebagai menteri. Jadi yang kita lihat itu udah bukan lagi materi, udah bukan lagi gaji, udah bukan lagi pendapatan A, B dan C. Ini penghormatan. Tunggu dulu, di DPR emang lebih gede daripada menteri bang? Ya kalau dari segi gaji gedean DPR pak. THP ya? Oh gitu. Dari segi gaji gitu. Cuma menteri itu lebih kecil ya bang ya? Cuma DPR 560 bos. Apanya? Ya jumlahnya. Iya. Iya jadi maksudnya nggak- orangnya banyak. Kalau di menteri kan Menteri kan 50 jadi maka tadi gue gocap. bilang ini penghormatan. Artinya ini jabatan pengabdian. Jadi menteri ini. Jadi bagi kita itu akhirnya yang betul-betul kita munculkan ya idealisme dan komitmen moral. Gitu. Jadi ya udah jalan aja gue. Dan alhamdulillah setelah gue dikasih kepercayaan jadi menteri UMKM ya bismillah kita kerjain pak. Apa yang memang mungkin baik untuk teman-teman UMKM ya kita jalan di situ koridornya. Nah, gitu. ini bang, yang rame juga nih bang ya. Ini ketua umum Golkar. mantap. Udah jadi ikon budaya pop. Icon pop culture. Iya, udah udah kayak di Warhol dong. Iya, kawan. ada tato gambar Pak Bahlil gitu, ada macam-macam gambar Pak Bahlil, tapi Di digital juga iya, ya. dan satu derajat tertentu sih, misalnya omongan Pak Bahlil kadang-kadang ditafsirkan di luar konteksnya, misalnya kayak kemarin tuh ketika Pak Bahlil ngomong ke Dinda-dindanya kan, kau udah tahu nanti naik strobo ini enak gitu kan. Dulu aku ngelihat ini malas sekali nih kan ada pengawal-pengawal. Tapi Iya, kan, sekarang enak juga barang ini. Iya, Ya. kan, poinnya kan sebenarnya bukan masalah kenikmatan kekuasaan, lu bertempurlah bersungguh-sungguhlah sehingga lu bisa sampai ke titik gua kan. Banyak enaknya di Iya, titik gua, banyak enggaknya juga Dulu kan. kau caci, nanti kau lebih gila. Nah nanti iya daripada jangan gitu aku, kan. gitu-gitu. Ada konteks kayak gitu yang Iya. kita di dunia politik tuh kan Iya. paham lah gitu ya. Tapi ketika dia ditarik keluar dari ruang dan waktunya Pak Bahlil, itu interpretasi jadi macam-macam. Wah gaya-gayaan pakai strobo bla 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 bla. Tapi poinnya adalah kok kayaknya nggak seperti di PDI Perjuangan membela Bu Mega ya orang-orang Golkar ya bang. Oke. Mantap. Mas, Bang, ini ngeri. pertanyaan yang mengejutkan buat Ngeri gue juga. kali pertanyaannya. Bagus ya. Ini Gini gue setuju. bos. Gue bisa jawab tuh. Gue bisa jawab. Gue jawabnya dari satu hal dulu. Bagus. Sekarang siapa tokoh politik nasional yang dari Papua sebelum Mbak Bahlil? Sebelum Bahlil. Sebelum Pak Freddy Numberi ada. Freddy Numberi kan nggak terlalu masuk gue ini kan Nggak ketua partai. high partai. profile nih, high profile. Bang Yoris dari Papua bukan? Ya, Dari tapi nggak Papua, sampai tapi ketua tidak partai. high profile. Iya. Yuk, gitu yuk. Sekarang. Ya nggak ada bang. Ada Natalius nggak tokoh politik yang sekarang masuk pada posisi high profile dari Papua? high profile ya. Ya Nggak ada. Pigai. Ya, oke, ya, taruh menteri. Pigai, oke ya. Kan Pigai. kawan dia nggak mungkin nggak bilang. Iya. Nggak Nah, mungkin taruh nggak Pigai. Iya. Yang kedua Bang Bahlil. Nah, lu kan tahu karakteristik orang Papua kan orangnya ngomong kan apa adanya itu. Ini tipologi, Pak. Tipologi karakter, kultur, gaya bicara. Dan iya. Jadi karena karakternya yang ceplas-ceplos, apa adanya, ya mungkin sebagian publik masih kayak belum terbiasa nih dengan pola gaya ngomong. Karena kita biasa selera Jawa ini Iya kan, kita kan selama ini. Ngabalin orang fak-fak juga Bang Ngabalin. ya? Iya, 20 tahun kan kita dipimpin oleh pemimpin Jawa Iya. dengan pakai wuhnya segala macam. Muncul satu sosok high profile nih. Terus di Golkar. Ketua umum Golkar kan dari dulu karakteristiknya kan 20 tahun tuh di Golkar maksud lu? enggak Dipimpin sama 20 Jawa. tahun di pemerintahan. Oh, Dari zaman Pasca Pak reformasi SBY, lah. oke. Pak Jokowi, kita kan dipimpin Apalagi Orde Baru, orang Jawa iya kan? dengan tipologi yang pakai wuh segala macam. Nah, Oke. terus kayak muncul nih
di Golkar, terus di Golkar juga nih. Lo perhatikan aja karakteristik ketua umumnya. Kan juga apa ya? Gaya ngomongnya kan tenang kayak gitu-gitu. Pak Erlangga, Setnov, tenang banget kalau itu Iya. kan. Nggak ada saking tenangnya nggak ada bunyinya kan. Iya. Even Bang Akbar aja yang orang Even Sumatera Pak JK, Utara aja. Pak JK aja orang walaupun Bugis. dengan gayanya begitu, tapi masih ya karena faktor umur juga kan. Iya, Nah tapi kalau Pak Bang JK Bahlil juga kan rada dia tenang. dengan gaya karakter Papuanya Pak. Jadi bagi kita melihatnya ya ini publik lagi menyesuaikan dengan karakter gaya dia yang ceplas-ceplos apa Itu adanya. almarhum Daniel Dakidai itu pernah menulis Bang. Jadi beliau bilang bahwa memang kita sudah berbahasa Indonesia, namun kita masih menggunakan the logics of Javanese language katanya. Ya. Ya kan bersayap, ya Iya. kan. Kalau Bang Bahlil kan nggak ada dia. Iya enggak, Iya. hitam-hitam putih-putih. Karakteristik orang non Jawa nih. Dan itu terrepresentasikan betul di Bang Bahlil. Dia sebagai hari ini Menteri SDM, Ketua Umum Partai Golkar. Ini bukan rasis ya, tapi masalah karakter ya. Sama kayak gue juga, gue kan orang Kalimantan, Pak. Iya. Artinya netizen kita lu mau bilang nggak bisa terima Bukan kegeragaman nggak kita. bisa terima. Belum terbiasa Terbiasa. dengan keragaman kita. Iya sih, kayak misalnya gitu. Ya, karena gaya ngomong karakteristik yang apa Iya adanya. kayak Pak Luhut aja kan sering juga Iya, jadi coba, Pak olok-olok Luhut. digital kan. Maksud gue Pak Luhut kan. Pak Luhut apa adanya segala macam gitu. Itu Kau Indonesia gelap, kau yang gelap. Jadi gue sih melihatnya dari sisi itu. Oke. Tapi kalau melihat perkembangan tren terakhir, nih ya, gue lihat kan gue pelajarin tuh respon-respon publik netizen, ya pelan-pelan udah mulai agak sedikit ada perlawanan lah. nggak netral lah. Ke Bahlil. Iya, karena mungkin udah tahu nih karakteristiknya gaya ngomongnya Bang Bahlil. Tapi kalau misalnya sampai titik sekarang Bang, gue lihat itu gue nggak ngerti ya algoritma gue atau gimana FYP gue. Pasti ada aja tuh Bang Bahlil itu jadi quote unquote ya olok-olok digital gitu Bang. Entah omongannya sih seru selalu gitu. Tato, bukannya dibikin orang main bola mirip Bahlil apa gitu lah. Ya ini olok-olok jadi Ya maksud gua gini, Bang. udah berujung ke rasisme gitu loh. Iya, lu mau apakah gue perasaan dari dulu ya di kampung gue itu gue pernah ketemu orang Papua, orang Ambon, orang Jawa gitu ya. Kenapa jadi bengis kita? Ya tapi nggak pernah sebengis ini gitu loh Bang. Bengis Bang, udah masuk jadi olok-olok bengis gitu. Jadi gue Iya. Ya itu dulu. Kalau gue lebih melihatnya karakternya. karena publik lagi mencoba beradaptasi dan mungkin belum terbiasa dengan karakteristik gaya bicara pemimpin politik kita seperti gaya bicaranya. Tapi kan Bang Bahlil. yang apa adanya kayak gitu dari dulu juga banyak Bang. Pak Kayak JK. Pak Ahok misalnya. Ahok, Iya kan? Pak Luhut. Pak Luhut terus ya juga Pak JK juga relatif apa adanya. Iya, lah ya. tapi kan nggak baru-baru amat Iya. sebenarnya Bang. Tapi Faktanya kenapa kan- Bahlil yang jadi Ya sumber? karena sekarang kan yang lagi high profile Bang Bahlil. Oh. Walau waktu itu juga Pak Luhut juga kayak begitu kok. Iya. Nah, sekarang tadi masuk tuh yang kedua. tuh, Kenapa tadi lu Golkar bilang. nggak Kenapa membela? Golkar beda kayak PDIP? Iya, yang kalau kata Bambang Pacul kan gula pahit kata ibu, gula pahit kata Bambang Pacul. Nah, ada Bisa gitunya ada kan. tuh di PDI kita sering banget ada momen kayak gini. Cap jempol darah untuk Bu Mega, iya. pecah gesang dari Mega gitu-gitu Bang. Ada nuansa-nuansa. Iya. Golkar nih Mungkin Golkar lebih mengadaptasi pola air kali ya. Apalagi ini. Apalagi Ya, filosofi air. gimana tuh Bang? Ya kita mungkin kalau PDIP mungkin karakteristiknya filosofi api kan gitu kan. Wah itu dibalas direspon dengan respon-respon yang ya pokoknya kalau ini bilang A dibalas dengan B kan gitu. Iya, kan. iya. Kalau Golkar kan ya kita kan mencoba memahami Pak. Kayak gue tadi kan di awal gue bilang gue dibilangnya masalah kasus Eropa itu. Kan kalau di kita mencoba untuk memahami itu bagian dari introspeksi publik Ya. terhadap kita. Ya sama dengan kita juga dalam melihat ketua umum kita mencoba untuk tidak reaktif dan melihatnya dari perspektif publik bahwa itu adalah bagian dari kontrol publik, introspeksi publik terhadap pemimpinnya. Kalau kita sih melihat Dalam dari sisi- konteks itu ya. Iya. Karena kalau kita respon dengan negatif, respon dengan negasikan, kontraproduktif.
produktif. Tapi begini juga Bang, isu ini ya ketidakkealpaan ruang publik terhadap pembelaan terhadap Bang Bahlil ini. Nyambung ke konteksnya Munaslup. Iya, selalu ada tiap minggu nih Munaslup nih. Nggak ada. Enggak, gue lu mah enggak ada ngomong kayak enggak, maksudnya di kita nih. Para pemain yang ada di Peri-peri ini kan. di dalam kubangan permainan Hubungan ini. permainan. Iya. Barang ini selalu muncul. Iya. Ya tapi Menurut tuh ada hubungannya nggak? Maksudnya Bahlil yang Jadi- jadi olok-olok digital diserang dengan aroma. nggak ada. Jadi itu yang membuat gini Bang. Isu Munaslup yang agak reguler dari Golkar selama Bang Bahlil jadi ketua umum ini ya kan. Jadi masuk akal gitu loh. Oh, udah nggak ada orang Golkar nih bela ini gitu Oke. kan. Golkar ini Kayaknya Pak. semua sepakat nih mau guling ini Iya, ya. Gitu gitu loh. gitu ya Bang. Nih, Golkar itu Pak, itu partai yang juga melihat preferensi presiden kan. Preferensi presiden. Itu gampang aja bacanya. Selera presiden maksud lu? Iya, artinya sampai hari ini hubungan Bang Bahlil sebagai ketua umum Golkar dan juga sebagai Menteri SDM dengan Pak Presiden bagus sekali tuh. Baru kemarin kan acara peresmian Lotte Chemical tuh yang di Cilegon. Cilegon. Itu kan mendorong agar importasi petrokimia impornya kita tekan gitu. Bagus aja. Terus di dalam adem ayem aja. Jadi Abang mau bilang bahwa mau ribut-ribut kayak apapun di Golkar ini, Kuncinya- ya pemilik sahamnya presiden, CEO-nya ketum, kan gitu kan? Iya, selama presiden masih berkenan, masih kerso, barang ini akan tetap di situ. Itu Gitu satu. aja kan. Kan ada beberapa faktor, beberapa indikator. Indikator pertama salah satunya presiden. Indikator kedua konstelasi politik nasional. Oke. Indikator ketiga di dalam. Faktor di dalam. Gimana? Maksudnya di internal Partai Golkar, dari sisi di DPP, senior di Golkar, terus DPD 1, gue lihat sih pada posisi sedang lagi asik-asik ya, lagi positif-positifnya. Jadi nggak ada dinamika pembahasan mengenai Munaslup dan sebagainya. Positif karena melihat Pak Bahlil datang ke acaranya chemical ini kan Presiden gitu kan. datang ke acara Pak Bahlil, Iya. Itu kan. Internal Artinya sinyal istana masih 5G. kondusif kan? Masih 5G full. Iya. Iya kan, kalau Iya. sinyal istana tiba-tiba 4G dan udah mulai ini kan Ri. Ya, namanya bisa ya kalau berubah. mau dicari-cari dari sisi manapun ya namanya politik Pak. Iya. Namanya Nggak, kayak ini kan kayak gosip, digoreng makin sip. Iya, tapi Kan bener. Tapi indikasi lu emang agak tepat tuh menggambarkan tuh. Bener. Itulah yang terjadi yang lalu-lalu berarti ya Bang ya. Aduh, dibahas lagi. Ya kan gitu karena kita gua Kalau Abang ngomong pasti ada rasa empiris ya kan. gue percaya, gue 100% percaya sama tesis lu. Artinya yang kemarin baik yang ya kan, Kalau kata- hostel atau kata setengah Mr. hostel pasti isinya. Waktu itu Bang, ini kameramen gue setrap semua kemarin tuh Bang. Kenapa? Gara-gara gue konten sama Mr. Q, Gitu ya. Kodari, ya kan. Bahas soal Pak Erlangga mundur, ya kan. Pak Erlangga digulik Dia mundur kan? Iya sih. Mundur. Mundur kan? Hah? Lu apa lu? Ya? Lu sih. Lu gak gini? Iya. Lu Sekuat-kuatnya lu beringin. Enggak, ya pas bagian ini. Lu Apa pun namanya? beringin gitu. Apa lu? Hah? Hah? Lu dari kayu apa lu? Hah? Ketemu tukang kayu jadi mebel lu. Gitu kan. Boleh pohon lu gede, pohon lu beringin. Ketemu tukang kayu, jadi mebel lu. Gitu. Gua sama Budi ketawa kan lucu itu Bang. Maksud gua itu Itu gayanya Kodari ya. Iya, lu harus jokes paham ya, politik Mr. yang gua Q. gak kepikiran nih sama Budi nih kan. Ketawa gua. Ini kampret ini di editor ketawa gua dimunculin kan di layar kan. Kesannya menertawakan. Menertawakan Pak Erlangga. Memang lucu Mr. Q Iya, ngomongnya. komplain kakaknya Budi, Mbak Yuni Sarah. Dit, kamu ini nggak berempati gitu. Keterlaluan kamu. Keterlaluan nggak? Apaan? Kenapa? Gue pas dilihat,
Emang gak empati bang. Kurang ajar editor gue bangsat. Gue udah nahan ketawa kamu tuh jaga dong perasaannya Pak Erlangga. Kamu ketawain kayak gitu. Biar aja Mr. Q yang ketawain. Mbak ini kan lucu, Mbak coba. Tapi emang yang paling kampret adalah editor. Emang lu. Iya kan, ngapain muka gue lu sorot tuh kan? Gitu bang situasi waktu itu. Ini Bang. gimana kita mau mentas dari UMKM nih kalau terus kayak gini nih. Ini gimana gue mau ngomongin UMKM? Udah, Udah bahas Golkar. Masih kayak nggak habis Satu lagi. Tapi kita memang malu Golkar nih, ini Bang. Bang, memang selalu jadi pembahasan publik. Memang barang seksi. Abang sama Rifana aja bos UMKM. Jadi UMKM ini Bang Maman gitu. Salah datanya Bang Maman, enggak, data Bang Maman salah. Kita nih. Gak gitu kok ceritanya. Aku udah tahu dari 3 bulan lalu. Kalau kita Bang, kesalahan kita Bang. Buah pemret. Nah, kita rindu pula sama anak. Saya lah sekali. Lo seharusnya, lo seharusnya ngundang dia ke sini. Iya, nanti lu kalau dari sini lu Lo undang dia duduk di sini. Nah bang sebelum diupload video ini kata Bang Maman lu diminta diundang ke Todpol. Nah aku udah tahu. Mama udah ngomong dari 2 bulan lalu. Itu Nanda tuh the great Nana ya kan Rifana itu ya. Kalau Rifana ini nggak apa-apa lu masukin berkata-kata. Jangan yang Dia pun sering menertawakan kita di sana. jangan peristiwa-peristiwa sensitif Bos, bos. Ya kan? kamu nih gak berempati. Iya. Kamu jaga dong perasaan Pak Erlangga. Bayu ini Syara marah-marah. Aduh Mbak, coba Bayu ini ada di sini lucu bisa review. Tapi emang kampret emang mereka. Tapi ya memang waktu itu kompleks Pak. Nah, Nah, dinamikanya kompleks. Maksud gue situasi waktu Pak Erlangga itu ya gue bisa bilang kompleks. Artinya nggak bisa hanya sekedar dilihat dari satu sisi, 2 sisi, 3 sisi. Dan itu kan lagi proses. Lo pernah gue bilang bahwa era pada saat pasca terpilihnya Pak Prabowo itu kalau dalam teori ini sedang mencari titik kesetimbangan baru tuh. Waktu itu kan jadi lagi mencari titik kesetimbangan tuh. Makanya dinamika kan selalu begitu rumusnya, dinamika politik nasional itu akan berdampak kepada dinamika politik di internal Partai Golkar. Begitu juga sebaliknya. Dinamika politik internal Partai Golkar akan berimplikasi terhadap dinamika politik nasional. Jadi kompleks. Tapi ya bagi gue jadi bukan cuma restu atau senang atau tidak senangnya istana kepada Pak Erlangga, tapi ada macam-macam. faktornya lebih kompleks dari itu. Macam-macam. Iya, faktor terbesar itu. Ya benar. Benar tesis dia bukan tesis dia. Iya makanya kan kita mau nguji tesis Pak Maman ini benar apa enggak kan gitu kan. Kalau Pak Setnov kan jelas ada problem hukum ya harus mundur ya kan. Itu juga kaitannya sama itu kan. Lo nggak ikut-ikut. Bang Akbar Tanjung yang berhasil membawa Golkar memenangi pemilu 2004 setelah sangat terjun bebas Bang, kan. kemarin Mbak Fitri Tanjung sini bang. Oh, terus Lu benar mau jadi mantunya Pak Akbar dulu bang? Ini gitu. Lu jangan bahasa perbaikan yang ini khusus yang ini cut ya. Tit aja, nanti orang ketawa. Bang, ini gue pengen nanya hal lain nih, Bang. Ini agak serius ya kan. Lu sebagai Tapi nggak apa-apa, gue jawab tuh. Boleh. Berarti gak ditit dong gitu. Jadi gini, Bo. Gila deh orang Itu cerita jadi menantu Bang Akbar itu kan gini. Si Budi juga mau masalahnya bang. Kita pun juga pengen nggak ya bang. Enggak, jadi kan pengen dulu jadi kan gue mantunya masih Akbar. aktif. Jadi kan dulu gue memutuskan diri untuk masuk Golkar. Oke, ini cerita lu cerita lu, awal. lu kasih sirka tahun berapa nih? Apa? Sirka tahun berapa kira-kira? Tahun 2009. Anjrit. Bang Akbar masih paten tuh ya. Pokoknya waktu itu Pak SBY baru terpilih. Dan lu Pertama waktu kali. itu nggak punya 2004. teman di Golkar ya katanya. Nggak ada. Jadi kan? gini. Pak SBY 2004 Nah, dong, Bang. ini Lagi enggak, paten. terpilih yang Baru kedua kali. terpilih Terpilih kedua kali tahun 2009. Ketum Ical Bakri Nah, waktu ya. itu gue tuh lagi deket-deketnya sama Pak SBY dan almarhum Bu Ani. Oh lu deket dong Bu Deket Ani. banget karena waktu itu gue presiden mahasiswa Trisakti. Ya intinya gue cukup banyak berinteraksi lah dengan beliau. Nah pada saat tahun 2029 itu gue udah nggak jadi mahasiswa lagi. Ya. Maksudnya gue udah kelar, udah kerja. Terus
kita bareng tuh kumpul tuh sama aktivis-aktivis, kita dukung Pak SBY waktu itu. Yang kedua kali. Menang Pak SBY. Nah, gue waktu itu didorong, diajak sama teman-teman masuk Demokrat. Oke. Dan bahkan Bu Ani juga waktu itu almarhum menyarankan gue, udah kamu masuk Demokrat aja kan enak, ada kita-kita gitulah kurang lebih. Cuman memang gue ini kan begini bos, dari dulu kan mungkin terlalu gampang kali, mungkin gue itu udah berpikir gitu, kalau gue masuk Demokrat teman-teman udah banyak di situ. Bu Ani udah restu Terus kan? kayaknya nggak ada tantangan lah, itulah mungkin begitu ya, namanya waktu itu masih kecil-kecil, gue masih Namanya aktivis kan. Iya, namanya aktivis. Disuruh pilih duit sama adrenalin, lu pilih adrenalin. ya kan? Nah, Padahal kenikmatan udah jelas di sini iya, kan. akhirnya gue putuskan lah masuk Golkar. Gak ada siapa-siapa yang gue kenal Pak. Belas. Belas ya, gak ada. Absurd banget itu. Asli. Gue cuman kenal sama Bang Akbar Tanjung. Itu pun kenal, Aktivis itu kan? pun lu tahu dia nggak tahu lu kadang-kadang. Enggak, aku tahu, dia kenal. Iya kenal, tahu waktu itu. Dulu kan selama dari 2004-2009 itu Bang Akbar kan agak terpinggirkan lah di Golkar. Nah, Tapi masih rajin bersilaturahim ke akar rumput Bang Akbar. iya, ya. nah akhirnya sama Sama kita Dinda-Dinda aktif itu ya. sering lah. Iya kan? Ini udahlah. Akhirnya gue putuskan, udah bismillah, gue ke Golkar. Terus faktornya cuma Bang Akbar. Enggak, memang gue memang pengen masuk Golkar waktu itu. tantangan. Cuman gue nggak mau kayak orang waktu itu. Gue nggak mau jadi kayak orang itu masuk Golkar karena direkomendasikan si A, si B. Gue nggak mau tuh. Gue harus punya gebrakan. Sebagai presiden mahasiswa Mantan aktivis, mantan aktivis Pak. Wah, gitu kan. Lu suruh Akhirnya sendiri kan ya. gue di kantor tiba-tiba gue lihat ada di berita tuh putra Menko Kesra Pak Agung Laksono, Dev Akbar Syafikarno Laksono mencalonkan diri menjadi ketua umum AMPI. Lu baru masuk Golkar nih? Belum. Cuma lagi baca begitu, gue langsung bilang, wih, apaan nih AMPI nih, gue bilang gitu. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Paten. Jadi salah satu organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar. Jadi tokoh-tokoh yang di Golkar tuh rata-rata semua dari AMPI. Alumni AMPI lah ya. AMPI. Akhirnya bos, udah, gua ajak teman-teman gua yang mantan-mantan aktivis kampus. Lu Bos, konsolidasi. gua mau maju ketua umum AMPI. Ini masuk Golkar aja belum nih? Belum masuk. Agak ekstrim sih lu. agak stres juga lu. Lu mengganggu kebayangan juga. Ini kisah kadang-kadang. nyata Pak, ini kisah nyata nggak gue lebihin, nggak gue kurangin. Ini lo yang pertama gue cerita nih, di Total Politik. Mahal nih Pak. Ini cerita gue nih mahal nih. Bos. Nanti dulu ya teman-teman UMKM ya. Bentar ya. Sabar ya. Jadi akhirnya gue putusin. Gue masuk Golkar, tapi start pertama gue maju jadi ketua umum AMPI. Kumpul heboh lah satu republik ini. Ini barang Barang siapa barang ini ya? Terus kan ditanya. Barang liar Kalau dia kan jelas. Iya udah jelas. Ini anak siapa lagi kan? Nah, Tapi katanya Kanda Bahlil juga ikut maju waktu itu. ada ditanya. Nanti dulu, lu tahan dulu Dinda. Terus gua ajak yang pertama gua ajak tuh teman-teman gua aktivis yang mantan ketua BEM kampus, sama gua minta waktu itu jadi manajer campaign gua Sahmud Ngabalin. Kamu kita ketemu kemarin Sahmud. Dinda Bang Idris. Sahmud Ngabalin. Udah. Dia bilang gini sama gua, jangan gila kau. Dia bilang gitu. Kau ini Golkar bukan kan gitu. Bang Sahmud udah Golkar tuh. Enggak juga belum. Ini masih di campaign ini Pak semua nih. Adanya Ali Mukhtar ini kan Iya. Pak? Ini belum. Ali Mukhtar di Ya, tapi Golkar Bang waktu Sahmud itu. sudah intens. Di Golkar udah mulai. Tapi untuk di Golkar belum. Akhirnya gue cuma bilang gini Bang. CM lu Sahmud Ngabalin. Gue cuma bilang gini sama Bang Sambung. Bang, udah Bang. Abang antarkan aja gue ke podium AMPI itu. Gue udah menang. Itu aja targetnya itu aja. Target gue tuh cuma mau naik podium AMPI aja Iya, Pak. setara sama kawan-kawan ini sama anaknya Laksono nih kan. Iya, artinya sama aktivis-aktivis muda Golkar lainnya kan. Yang mau kita ambil kan gue mau investasi penokohan. Ada pula Bang Sahmud ini adrenalinnya untuk Wah, membawa akhirnya ke sana. seru kan dia kan. Ini agak gila nih anak ini gitu-gitu. Dia pun butuh portofolio kan. Aduh ya Allah. Nah, tiba-tiba Pak, pas gue lagi nyelon gitu. Orang nanya ini siapa, anak siapa, apa macam-macam kan. Pasti orang cari tahu kan di Ya barang ini akhirnya dalam siapa rangka rekam nih. untuk menaikkan rating Pak, gue bilang aja temen, bukan gue sebetulnya, ada temen tim kita, udah kita bilang aja kita menantunya Akbar Tanjung. Mohon maaf ya Bang Akbar. Memang Bang. Prinsipnya lebih baik minta
maaf daripada minta izin jangan. Mohon maaf juga ya buat bini gue waktu itu kita belum nikah. Calon mantu apa mantu? Calon mantu. Calon mantu. Iya, Siapa yang lu incer? Ya nggak tahu. Iya, dia nggak tahu. Dia tahunya Bang Akbar di seminar aja gue yakin. Kita cuma tahu Bang Akbar anaknya cewek 4. Iya. Ya, pokoknya 4-4-nya kita tahu cakep. Ya Iya, udah kita ya bilang udah. aja gitu. Merem aja merem ya kan. Calon mantu nih kan. Udah mau gitu. Wah heboh lah tuh. Wah, Dan gini. itu lu pede aja lu bilang lu calon mantu Bang Iya, Akbar lu. kan gue datang dulu ke Bang Akbar. Gue datang dulu gue doang ke Bang Akbar. Gue bilang, Bang, izin Bang, saya mau masuk Golkar. Wah, alhamdulillah Senang Indah. Senang kamu mau gini-gini. Bang Akbar bilang, udah Bismillah, saya yakin kamu bisa sukses gini-gini. Terus? Ya Bang, sekalian saya mau minta izin. Apa dah Dinda? Saya mau maju ketua umum AMPI. Gimana Dinda? Itu nggak masuk tuh. Komputer nggak masuk. Gini Dinda, kalau di Golkar itu kamu harus begini. Enggak apa-apa Bang, saya ini kan aktivis Bang, saya mau bawa gerbong-gerbong mahasiswa ini ke Golkar. Wah, mana kita masih muda Pak. Iya, Ya kan, iya, iya. Bang. Ya udah Tapi lu izin gak sama Bang Akbar? Ya enggak lah. Lu bilang mau Ya, gua gua bilang. minta maaf. gue cuma bilang gini, ya izin ya Bang. Maksudnya gue cuma sowan begitu aja. Tapi gue Iya. gak bilang Pak, gue bilang gue cuma maju. Oh, cakep. Bisa-bisa aja. Banyak banget bintang kau katanya. Itu Bang. Tapi lu agak gila-gila dikit lah. Ya, karena waktu itu kan gue kalau kita nggak gitu ada istilahnya Pak, kita nggak dapat nomor punggung Pak. Tenggelam lu udah mau gitu nih kan. Nah barulah setelah gue maju itu, Terus? Bang Bahlil maju juga. Bahlil ini gimana? Bibit-bibit bobotnya ini gimana? Waktu itu dia bendahara Golkar Papua. Oh lebih udah lama. Lebih punya Iya, dia record dong di Golkar ya? dia maju juga tuh Bang Bahlil maju. Dev, Arum, Harum. Yang Lampung ya Arum ya. Arum Lampung, Nusron sama namanya, Nusron. Andi Ucok, Andi Sinulingga. Andi Sinulingga maju juga Bang. Mantan juga Bang kita nih kan. Maju. Dan gue waktu itu berhasil Pak, gue naik Pak ke podium itu sebagai calon ketua umum AMPI. Dan lu bisa pidato-pidato Jadi di situ kan? hung hang. Yang menang Dev. Yang menang Dev. Yang menang Dev. Oh, anak wakil Agung ketua umum Laksono, Golkar Pak. Waktu mantan itu ketua DPR. mantan ketua DPR, Menko Kesra lagi. Ya, Oh iya, bener. Tabolak balik kita Pak. Yang penting kan masuk arena Yang dulu penting kan. dapat nomor punggung dulu. Kita Naik masuk arenanya udah 1-0 kan. Itu memang kepingin lu nggak macam-macam aja. Enggak ada. Gue waktu itu cuma Bang Samud pun merasa Udah. nggak tinggi-tinggi kali nih kena target kan nggak tinggi-tinggi kali. tapi di situ kan aku pun gak gagal-gagal lama nih. Bang Samud pun ya, Sekarang dia apa Andi Sinulingga terus Bang. Bang Sambut nih kan. di bawah koordinasi Bang Idrus. Terus Farhan Enggak, pelompat tapi jauh gini, nih kan. tapi gue di situ gue senang sama senior Golkar itu. Dia nggak langsung mengkat gue gitu. Jadi yang kayak gue tuh ya justru diberikan ya udah lalu. Kegilaan ditampung lah. Kan Golkar kan Difasilitasi begitu Pak. ya. Golkar kan dia akomodatif dan cenderung memberikan ruang demokratisasi. Tapi artinya partai Golkar itu kalau lu nggak darah biru, lu nggak punya peluang itu juga salah juga tuh berarti ya. Enggak juga. Iya, kan, Buktinya maksudnya- faktanya sekarang. Iya. Bang Bahlil. Ya Bang Bahlil, ya gua. Kan bukan dari kelompok-kelompok yang generasi kedua atau ketiga. Iya, bin lu kan bukan bin Tanjung Iya, atau bukan bin Laksono ya, atau bin Tanjung itu kan dia. Wah, calon mantu. Dari gitu bos ceritanya. Aduh. Nah, jadi itu kan itu nggak usah kita bip ya. Nggak usah. Nggak usah kita Ya bip. udahlah. Orang juga bini lu juga nonton paling ketawa. Bandel kan dulu Ini nih kan katanya. Bang, ini kan cerita perjuangan ala Korea, Bang. Iya kan? Lu gimana cara melenting ini lu pakai cara macam-macam agak gila-gila dikit. Ini pelajaran buat kalian-kalian yang aktivis-aktivis ya kan? Terus ada lagi bos satu bapak. Jadi waktu itu Bu Ani, kamu ngapain kalau di Golkar almarhum? Tapi niat almarhum ini waktu itu baik. Kamu kalau di Golkar kan kamu nggak ada banyak. siapa-siapa, maksudnya nggak ada yang kamu ini. Tuh nggak, dengan sombongnya gue. Oh, gue bilang gini, Bu Ani nggak apa-apa Bu, kan toh juga di Demokrat ada bapak, ada ibu, ada teman-teman kan, gue bilang. Ya saya mau ambil prinsip ini aja Bu, emas walaupun ditaruh dimanapun
insya Allah akan selalu jadi emas. Pateh. Sombong banget. Wah, janggal kali Pak. Ya kan? Memang Bang Maman ini sondrong bos, sombong dan gondrong. Itu Pak ceritanya. Itu gila. proses perjalanan pertama gue ke Golkar. Bang, siapa yang menginspirasi lu agak gila gitu? Apa emang ini adrenalin lu yang lu pengen push to the limit ini? Nggak ada, ya. Lu ada matematika nggak di sini? Tapi gini bos, ya ini kan bawaan kita-kita yang anak-anak rantau kan. Lo tau kayak gue kan dari Kalimantan, Pontianak. Gue Jakarta nggak ada saudara Pak. Nggak ada keluarga gue. Ekstrim gila. Di Jakarta gue nggak ada keluarga. Waktu gue 98 itu gue berangkat dari Pontianak mau kuliah di Jakarta nggak ada keluarga. Nggak ada sama sekali. Jadi ya udah gue datang ngekos di Grogol, udah. Orang tua lu siapa sih Bang kerjain di sana? Pontianak semua. Apa Pontianak. apa profesi orang tua apa? Bapak gue tuh polisi. Oh, Eh, perwira. perwira tinggi. Iya. Jenderal bintang 2, tapi udah pisah sama nyokap gue dari gue bayi. Oh. Oke. Jadi Dan lu gue hidup bersama dari nyokap lu? Gue dari kecil tuh emang udah hidup sama nyokap gue. Single parent. Dari gue bayi sampai gue gede. Gitu. Nah, Jadi ya kalau mungkin orang bilang lu menikmati privilege bokap lu itu nggak begitu juga ya? nggak ada. Ya karena kan ya praktis kan masing-masing kan sudah punya keluarga kan. Bokap gue juga udah Iya. punya keluarga dan gue ada adik tuh 2 tuh. Satu bapak beda ibu. Iya. Ya adik gue gede bokap gue. Gue gede dari kecil dari bayi sampai Nyokap lu gede. juga Nyokap gue berkeluarga lagi? Enggak, nyokap gue enggak. Jadi ya gue bareng sama nyokap gue. Jadi mungkin karena gue dari kecil selain gue anak tunggal sama nyokap gue dan gue nggak ada bapak gitu ya. Jadi gue terbiasa akhirnya gue mandiri kan. Dan gue kan berasumsi gini, kalau kita nggak punya tekad Pak, nggak berani mengambil sebuah langkah-langkah yang agak sedikit nekat kalau versi lu nih. Ya kalau nekat tapi terukur ya. Kalau versi gue terukur. Ya risiko terberat. Makanya lah. gue selalu bilang begini. Risiko terberat. Ya apa namanya mengaku calon mantu anak Bang Akbar ini kan nih, beneran dijadiin mantu aja kan risiko terberatnya kan. Tapi itu benar-benar itu isu apa yang dibuat sama. Jadi gini biar naikin rating aja. Jadi Bang Samud ada nggak kontribusi dalam isu ini? Ada. Jadi dia yang punya ide. Sama yang punya ide itu. adanya Ali Mukhtar Ngabalin ya. Dia yang punya ide itu. Jadi gue bilang, oh gitu bang ya? Oh paten juga nih bang. Ini dia yang punya ide. Jadi tapi gini bos, ya itu gue selalu bilang ya. Ya ini pesan gue lah ke adik-adik kita gitu ya. Makanya gue selalu bilang masa depan itu nggak akan pernah ramah Pak. Sama mereka yang pemalas. Masa depan itu nggak akan pernah ramah kepada mereka yang selalu pesimis. Masa depan itu nggak akan pernah ramah kepada mereka yang selalu nyalahin orang tuanya dalam setiap problem-problem hidupnya. Gue kan termasuk keluarga broken home. Kalau gue mau nyalahin mak bapak gue bisa aja. Tapi kan ngapain kita menyalahkan? Itu kan bagian dari proses perjalanan hidup mereka. Kalau lu mau patah, lu mau lembek, Iya. lu nggak akan ini ya. Kita kan sebagai anak kita punya jalan hidup sendiri, punya karir path hidup sendiri, punya destiny path-nya hidup kita sendiri. Jadi yang menentukan masa depan kita ke depan itu diri kita sendiri, bukan problem orang tua kita kan. Nah, masa depan yang cerah itu hanya milik mereka yang masih mau pesimis, yang optimis, yang selalu berpikir positif, yang selalu melihat dalam setiap masalah itu ada peluang. Itu. Ya itu gue jalanin aja. Nah bang, satu lagi nih bang, ini agak semi-semi teknokratik nih. Oh, iya. Ini belum masuk isu kan? Belum. Udah masuk UMKM belum? Belum kan? Ini baru usaha maman ke maman, Pak. Iya. Semi-semi teknokratik, ya kan? Jadi kan gue ingat banget ya 2019 itu Bang Maman ini salah satu yang paling rajin nih beradu argumen sama pendukung Prabowo di TV bos. 19. Oh iya. Iya kan? Dia 02 Prabowo ini ya kalau ketemu Bang Maman ini kan agak aduh Maman pula sebelah sana apalagi sama Bang Andre kan sama Bang Andre berdua kan. Sama-sama ini dialog Trisakti apa dialog pakai DPR ya kan? Udah suka-suka mereka aja kan. Apalagi Bang Maman kan break pun masih ngomong bos. Gue pernah di studio tuh waktu itu lihat dia break pun masih berdebat dia bos. Salah lu tuh, salah gitu kan itu. Nah
Sekarang gimana perasaan lu menjadi pendukung Prabowo ini kan? Gini, gue alhamdulillah Pak, selama gue lu cek ya, lu silakan di jejak digital gue, lu cek aja. Gue dalam setiap argumentasi gue nggak pernah hajar pribadi tuh. Iya. Jadi makanya gue hampir nggak ada beban. Karena gue sadar dalam hidup itu kadang kita bisa berbeda, kadang kita bisa bersama. Jadi selama gue nggak pernah hajar pribadi orang, gue nggak pernah mengkultuskan pribadi orang, tapi yang lebih gue perdebatkan kepada pemikiran, konsep dan segala, gue nggak ada khawatir. Jadi dulu waktu 2019 kan kita berbeda, kita Golkar kan dukung Pak Jokowi. Nah, teman-teman Gerindra kan dukung Pak Prabowo. Ya, kita kan sebagai kader partai, keputusan partai di situ dengan segala rasionalisasinya, ya kita di situ Pak. Dan gue nggak pernah hajar pribadi. Makanya gue sampai dari dulu itu, walaupun kita beda, gue sama siapapun baik. Sama Adian lu lihat, buset. Sama Adian kan sering banget tuh gitu, buset. Udah bertekak kayak gimana, tapi nggak pernah ada malah sampai sekarang baik aja Adian. Sama Masinton. Iya, lu pernah di sini sama Iya, Masinton? Bang, sampai Agak jelas koman abang lah. Karena bagi gue ya perbedaan pandangan, pendapat ya wajar dan memang nggak akan bisa kita nafikan, Bos. Yang nggak boleh itu kalau udah kita ke pribadi-pribadi. Nyerang-nyerang. Oh itu gue haramkan itu. Jadi karena Bos pada akhirnya kan kita nih kan sadar ya, kita juga tahu. Makanya kayak misalnya gue kayak disikat netizen gitu ya. Masalah isu ibu yang tadi gue cerita itu. Surat. Ya. Ngapain gue harus marah-marah berlebihan coba? Udah kita pahami aja lah itu sebagai kontrol publik. Gitu. Jadi udah. Kalau udah kayak gitu Pak kita tenang Pak. Tapi ini makin berusia bos. Asal agak beda kan. Iya kan namanya orang berusia, lebih bijak. Dulu waktu muda gak gitu dia. Waktu jadi Pak Trisakti. Iya. Sama kayak Iya apa 2019 lah kan belum sama lama. kayak gini bos, Iya kan? ketika dia jadi presiden mahasiswa Trisakti, yang selalu digelorakan adalah Trisakti ini kampus reformasi. Iya. Ini adalah momentum penggulingan Soeharto. Iya. Soeharto bisa turun karena jejak dari kampus yang lu pimpin lah mahasiswanya. Sekarang kita tahu Pak Harto mau dijadikan pahlawan nasional. Lu sebagai presiden mahasiswa Trisakti dulu aktivis, sekarang juga anak buah Presiden Prabowo. Lo mau ngetes gue nih aja ya. Gue pengen tahu aja pendapat lo ya. Lu Jadi lebih gini. Golkar apa lebih Trisakti nih? Iya. Lo tau nggak? Nah, ini kita mundur ke Nah, ini peristiwa proses perjalanan kita sebagai aktivis waktu di Trisakti. Ya. Doktrin yang diajarkan ke kita tuh nggak? Apa yang dilakukan oleh 4 orang almarhum, Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, Henry Awansi, itu sebetulnya yang dilawan sama dia itu bukan sosok pribadi Soehartonya. Yang dilawan sama yang dikejar sama mereka itu almarhum itu senior kita waktu itu adalah rasa ingin perubahan. Jadi semangat untuk dari sesuatu yang baik menjadi lebih baik, sesuatu yang mungkin kurang baik menjadi baik. Itu yang diperjuangkan, Pak. Semangat perjuangan reformasi 98 itu. Itu yang dibangun di kita, Trisakti. Jadi kita waktu itu bukan pada anti secara pribadinya kepada sosok Soeharto. Jadi yang kita dorong waktu itu semangat perjuangannya adalah semangat untuk Indonesia ini lebih baik lagi ke depan. Itu kan impiannya itu. Reformasi 98 itu kan ada sebuah proses pergerakan, perjalanan di mana anak-anak muda waktu itu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Oke. Jadi sampai sekarang, pada saat kalau kita melihat ada seorang anak muda bermimpi untuk membangun usaha gitu misalnya. Itu sebetulnya adalah dia menjalankan spirit perjuangan 12 Mei 98. Nanti dulu masuk ke PKM bang. Ya enggak, ini satu. Oh, iya. Yang kedua, ada anak muda dari kampung. Dia pengen jadi polisi. Itulah spirit 12 Mei 98. Oke. Ada orang miskin di suatu daerah. Dia pengen hidupnya lebih baik. Itulah spirit 12 Mei 98. Tapi simbolnya kan Soeharto. Iya waktu Simbol itu kebetulan kebobrokan, simbol korupsi, Iya. simbol Yang kejahatan. diminta mundur rezimnya. Soeharto. Oke. Soeharto. Nah sekarang gue mundur lagi ke belakang. Mundur dulu. Zaman Bung Karno. Terjadi juga Pak pergerakan perlawanan terhadap Soekarno.
Apakah terhadap diri Bung Karno-nya Nah, itu dia. atau terhadap pemerintahan? Artinya di dalam setiap rezim itu pasti ada yang pro dan kontra. Nah, ada orang yang berkeinginan, jadi pergerakan orang-orang yang misalnya kontra Soekarno sebetulnya itu adalah sebuah semangat yang harus kita lihat bahwa dia ingin sebuah perubahan. Ya, ini gua ngerti maksud Bang Maman nih. Dua-dua ya. Coba gua kasih pertajam dikit ya. Sama pemerintahannya maksud lu. Yang mana dulu setelah reformasi Pak Harto sakit, Gus Dur yang tokoh reformasi aja datang kok menjenguk dan membesuk gitu kan. Ada sebuah cerita Pak, cerita Sultan Hamid. Iya. Tokoh gue dari kampung gue nih. Iya. Sultan Hamid II. Sultan Hamid Itu II penggambar ini ya, pencipta Lambang Burung Garuda. Garuda ya. Sultan Hamid II itu adalah salah satu tokoh bangsa waktu itu yang juga secara politik berseberangan dengan Bung Karno. Tapi pada saat Bung Karno sakit, dia tetap datang tuh. Ini sama-sama founding father sih ya. Iya. Kongres KMB itu kalau nggak ada Sultan Hamid II juga nggak berjalan sedangkan tokoh-tokoh yang lainnya. Ya. Lalu waktu itu kan pertarungan antara kelompok-kelompok itu yang mungkin berbeda dengan Soekarno kan hanya pada tataran bahwa mereka menginginkan sesuatu perubahan, pengen konsep A, B, dan C. Itu era Soekarno. Era Soeharto juga begitu. Gus Dur juga begitu. Ada juga tuh yang kontra. Zaman Megawati juga begitu, ada juga yang kontra. Zaman Pak SBY, Habibie, zaman Pak SBY juga ada yang kayak begitu. Tapi pertanyaannya, apakah yang dilakukan Pak Harto selama ini dengan narasi dan kejahatan yang sudah dikatakan oleh banyak aktivis, banyak orang termasuk yang diperjuangkan, itu membuat beliau layak apa enggak jadi Pertanyaan gue lagi nasional? kedua, Bung Karno pernah nggak melakukan kejahatan politik? Kalau kita mau mengukur kejahatan politik tokoh pemimpin kita itu dilihat dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Ada juga tokoh-tokoh politik di era Bung Karno. Gitu. Partai juga dibubarkan. Gitu loh. Maksud gue, artinya di dalam setiap rezim kepemimpinan mereka punya catatan terang dan catatan gelap, Pak. Begitu juga dalam setiap era, begitu juga Soeharto. Nah, yang terpenting hari ini kita mau bicara tentang rekonsiliasi utuh, rekonsiliasi nasional secara utuh, di mana kita mau menyatukan segenap elemen bangsa kita dalam setiap era. Nah, apakah salah kalau misalnya ada sekelompok orang yang mungkin dia punya rasa cinta kepada Soeharto, dia punya rasa pikiran yang positif terhadap perjalanan kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun dan mengusulkan Soeharto menjadi pahlawan nasional, salah nggak sih? Salah nggak? Apalagi kalau sampai ujungnya presiden menetapkan Pak Harto sebagai... Kita jangan dulu ke situ. Kita nggak usah bicara iya atau tidak dulu. Salah nggak? Nggak salah. Boleh aja. Sama halnya dengan mereka hari ini yang kontra, misalnya nggak setuju dengan Soeharto untuk diusulkan jadi pahlawan nasional. Salah nggak? Enggak. Ya sudah, ini bagian dari proses demokratisasi yang setiap orang harus kita hormati. Tinggal nanti uji sahihnya adalah mekanisme organisasi, mekanisme administrasi. Syarat-syarat administrasi dipenuhi aja semuanya. Sama halnya kayak gini nih kita di Trisakti. Gue kebetulan hari ini ketua ikatan alumni. Makanya gue mencoba untuk memilah dan memisahkan. Kita lagi mau mendorong nanti 4 orang almarhum, Elang Mulia Resmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, Heri Indriawansi menjadi pahlawan reformasi, pahlawan nasional. Ini kita lagi mau dorong juga. Ya ini kan aspirasi publik, bos. Ya nggak boleh dong kita negasikan gitu loh maksud gue. Artinya bagi mereka yang nggak setuju, monggo bermain dengan argumentasi syarat-syarat administrasi kalau memang apa yang menyebabkan lu nggak setuju. Tapi kita hormati juga bagi mereka yang memang mau mengusulkan, fair Dan dong. lu ada di posisi untuk untuk menunjang rekonsiliasi nasional secara utuh tadi lu bilang. Iya. Itu nggak lu anggap Secara utuh. sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan? Enggak ada. Bos, berpengkhianatan terhadap perjuangan reformasi kalau kita korupsi. Pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi kalau kita melanggengkan nepotisme. Nepotisme tidak berdasar. Jadi pengkhianatan terhadap reformasi kalau kita nodai cita-cita rakyat. Itu bagi gua. Jadi bagi gue pada saat misalnya gue secara pribadi setuju, gue bukan termasuk orang yang mendorong ya, tapi gue setuju Pak Soeharto sebagai pahlawan nasional, gue setuju. Enggak tuh, gue tidak merasa gue berkhianat terhadap cita-cita reformasi.
Enggak ada sedikit pun, secuil pun gue tidak merasa gue berkhianat pada perjuangan reformasi. Dan berkhianat pada 4 pahlawan reformasi yang sudah gugur tadi. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih konsisten tuh ngurusin 4 orang almarhum. Makanya kita pisahkan ya. Gue nggak mau, tapi secara institusional nggak kita bawa. Misalnya gue sebagai ketua ikatan alumni Trisakti, kita dorong Soeharto jadi pahlawan. Enggak. Itu domainnya berbeda gitu. Kalau 4 orang pahlawan reformasi lu dorong jadi pahlawan nasional itu baru ya konteksnya gue. Gitu loh maksudnya. Kita harus fair Pak. Gitu loh. Jadi jangan dibenturkan. Pada saat mereka ataupun siapapun dia mengusulkan Soeharto menjadi pahlawan nasional, seakan-akan kita berkhianat. Kecil sekali. Masa ukuran pengkhianatan terhadap reformasi itu diukur hanya dari seseorang mengusulkan mantan Presiden Republik Indonesia menjadi pahlawan nasional? Nggak fair dong. Sama halnya nanti kalau misalnya hari ini ada orang yang memperdebatkan status Bung Karno sebagai pahlawan gitu ya. Begini hanya karena misalnya dia pernah memenjarakan tokoh-tokoh politik itu. Dia pernah memenjarakan tokoh-tokoh bangsa itu. Fair nggak? Enggak. Itu loh maksud gua. Bahkan dulu sama Bung Karno itu Buya Hamka yang dipenjarakan aja menyolatkan jenazahnya Bung Karno kan. Sultan Hamid dipenjara oleh Bung Karno. Itu dia Pak. Artinya yuk kita lihat pada perspektif yang lebih luas lah. Perspektif yang jauh lebih besar, bahwa ada kepentingan yang jauh lebih besar, kepentingan rekonsiliasi nasional secara utuh hari ini mau kita wujudkan. Apa itu? Ya kita juga harus menghormati bahwa ada satu kelompok orang-orang yang cinta kepada Soeharto dan dia merasa rasa cintanya itu bisa diwujudkan dengan mengusulkan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Masa itu harus kita lemahkan Pak? Kalau memang itu bisa memberikan sesuatu yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negaranya, kenapa enggak? Why not? Enggak, jalan aja. Sama halnya nanti misalnya, contoh sekarang nih, kita nggak pernah tahu. Salah nggak kalau misalnya ada orang yang mengusulin Pak Jokowi jadi pahlawan nasional? Nah ini lebih ekstrim lagi ya Bang. Kan belum tiada iya juga. Lah, tapi maksud gue, iya enggak lah. Pengusulan pahlawan nasional emang harus yang udah tiada dulu. Nggak tahu kayaknya ya. Enggak, Gue nggak tahu iya, biasanya. enggak, tapi orang lain bisa diusulkan bintang itu jasa. kemajon juga loh. Enggak, maksud gue kalau misalnya ada misalnya orang yang mau mengusulkan. Kalau mau ngusulin ya bebas-bebas aja. Iya. Ya kenapa jadi masalah usulan ditampung, diterima atau diendap urusan lain kan. Proses administratif. Tapi lu paham lah semua orang yang nolak, kan banyak Iya, simposium gua segala nggak pernah tuh, macam. gua nggak marah. Aktivis pro Gua nggak demokrasi, ngapain pusing-pusing. Romo Manyi, Suseno, Iya. tokoh-tokoh bermoral kan juga udah bicara. Karena pasti kan Romo Pran Magni Suseno dia punya perspektif diri dia. Sama kayak Sultan Hamid Pak. Lu tau gak Sultan Hamid itu orang kampung gua, Kalbar itu mengusulkannya jadi pahlawan nasional. Tapi ditolak sama keluarga sama Pak Anhar Gonggong. Sebagai salah satu kan ada tim tuh kan ya. Pak Anhar Gonggong nggak setuju tuh. Karena menurut Pak Anhar Gonggong Sultan Hamid itu ikut terlibat dalam pemberontakan Westerling. Gitu. Ya terus mau gimana? Ini kan proses uji sahih Pak. Proses panjang gitu. Jadi nggak satu bagian-bagian gitu. Lagi-lagi kalaupun terlibat ditimbang antara jasa dan itu kesalahan. Kan ada timnya semua dan diusulkan dari bawah, dari provinsi naik ke pusat. Provinsi mana yang ngusulin? Kalbar lah. Nggak tahu gue. Pak Harto. Nggak tahu gue kalau itu. Jawa Tengah harusnya ya. Nggak tahu gue nggak tahu. Makanya gue kalau Jawa Timur Gus Dur. Gue nggak mau masuk gue dalam perdebatan iya setuju atau nggak setuju. Yang penting gue secara pribadi. Pasti kan lu akan ditanya soal ini menurut gue. Iya nggak apa. Karena lu punya legitimasi itu sebagai mantan presiden mahasiswa Trisakti, sebagai ketua ikatan alumni Trisakti, di mana Trisakti kampus reformasi. Jadi itu perlu juga. Itu tadi gue bilang pemaknaan kita pengkhianat reformasi atau bukan pengkhianat reformasi, tetapi pada cita-cita itu. Kalau lu korupsi, lu melanggengkan nepotisme secara brutal. Terus kalau lu lu berkhianat pada cita-cita rakyat, itu lu pengkhianat reformasi. Oke, kita masuk ke UMKM. Apa Bang? Abang ribut-ribut kemarin kan soal thrifting. Thrifting. Apa boleh copycat
Louis Vuitton, Doir kan. Dior, ini kan dianggap nggak menghargai intellectual property nih segala macam. Gimana sih menteri mengajarkan pembajakan ibaratnya gitu ya kan? Jadi, maksud lo jadi apa tuh, gini Bang? bos, memang gue harus akui kesalahan gue itu pada saat gue menggunakan analogi Louis Vuitton menjadi Louis Vuitton, Dior menjadi Doir, Gucci menjadi Guccio. Itu 100% gue salah. Lu akuin tuh. Oh iya dong, salah gue. Tapi kan ya namanya orang kan kadang ada hilapnya, Pak. Emang gue ini maha benar. Cepet banget aku salah ini. Ya enggak, memang faktanya salah. Kesalahan gue tuh pada menggunakan itu sebagai analogi. Masalahnya netizen ngira lu bener terus. Jadi kan gue ini kan bukan maha benar maman dengan segala firman-Nya kan gitu. Karena kita manusia biasa. Nah, tetapi sebetulnya secara esensi gue tuh menggunakan dua prinsip. OM, Original Equipment Manufacturing. Ini dulu dipakai oleh Korea dan Cina. Jadi dulu Korea pada saat dia memulai industrialisasi, dia mereplikasi kipas angin. Mereplikasi kipas angin Jepang, dikasih nama Gold Star. Oh, Gold Star tuh Korea. Gold Star akhirnya berubah Jadi LG. menjadi LG. Lucky and Gold Star. Jadi itu cikal bakalnya industrialisasi, akhirnya LG menjadi besar. Nah, gue menggunakan contoh proses yang sudah dilakukan oleh Korea itu sebagai salah satu contoh untuk supaya mendorong, memotivasi UMKM kita yang hari ini, Pak, disikat habis dengan produk-produk Cina itu. Disikat habis dengan produk, contoh di sektor fashion ya, yang barang-barang fashion baju nih, dihajar habis kita. Nah, Oh tuh kayak hulu hilir dari industri tekstilnya di hilirnya pelaku UMKM-nya. Ini hari ini nih Tanah Abang nih keluarganya. Iya, Itu Tanah juga Abang. kena juga kan Nah, pasti kan. Ya abang kunjungan lah ke Tamrin City. udah. Oh, kalau Tamrin City gue belum. Kalau Ayo, Tanah Abang nanti gue gua udah. temenin. Lagi situ ya. Iya, Kita atur ya. Tamrin City. Nah, jadi waktu itu sebetulnya semangatnya ke situ. Semangatnya waktu itu di situ. Nah, akhirnya karena waktu itu gua melihat belum ada kemampuan kita untuk menutup di bea cukai. Ini kan semua barang-barang ini masuk dari bea cukai, Pak. Oknum. Oknum apa? Oknum. Bukannya negara yang punya kebijakan untuk membuka keran? Enggak, oknum itu kan barang-barang ilegal semua, Pak. Oh bukan perdagangan, bukan. Itu barang ilegal. Contoh nih. Lu udah kontak tuh, maksudnya orang perdagangan. Udah, orang dan sekarang kan lagi ditindak tuh sama Pak Purbaya. Alhamdulillah lah ya. bea cukai ini. Iya, sekarang kan ditindak. Apa identifikasi lu apa? Kenapa? Identifikasi lu barang ini Nah, data masuk kita, Pak. Data banditnya kita. siapa? Sorry, gue tuntasin dulu tadi tuh yang KW. Jadi Iya. poin itu tadi itu. Oke. Sebetulnya itu satu tadi, OM itu Original Equipment Manufacturing. Yang kedua, konsep amati, tiru, modifikasi. Seharusnya gue gunakan analogi itu, Pak. Bukan analogi Louis Vuitton. Iya, Pak, iya. Akhirnya bonyok lah gue ini. Kan? Kenapa Salah lagi kan. Tapi minimal kan orang udah agak lupa sama surat kunjungan lu. Jadi inilah topik baru nih di pojok. Salah lagi. Jadi kan. udah itu aja. Tapi ya udah, gue udah sampaikan. Lu ya, ngaku itu cepet salah. nih, lu ngaku salahnya nggak sampai 5 detik langsung ngaku salah. Loh, tadi lu. memang kita kan harus fair, Pak. Kalau memang kita salah, ya kita akui salah. Iya. Tapi kalau memang gue meyakini Tapi itu benar, kita maksud lu bertahan. kan sebenarnya lu bikin lah yang kayak Louis Vuitton, lu bikin brand lu sendiri kan gitu. Iya, Maksud gitu lu loh. ATM kan? Amati, tiru, modifikasi. Sebetulnya itu. Iya, sebenarnya nggak canggih. Resep lu nggak canggih-canggih amat. Resep banyak orang juga kan. Gitu. Jadi Artinya kan. sebetulnya kita mau dorong itu. Nah, akhirnya, sekarang kita masuk ke Ke thrifting. thrifting. Ke thrifting. Ini barang impor yang akhirnya meluluh Nih lantakan datanya banyak gini, Pak. industri ini UMKM Kria Ini kita ada ya. dua yang menyebabkan UMKM kita sulit bersaing dan akhirnya pada mati semua. Dua hal, masuknya barang-barang baju bekas ke Indonesia. Yang kedua, masuknya barang-barang Cina dengan harga yang sangat murah sekali. Ini masuk semua. Nah, sekarang kita bicara yang thrifting dulu, Oke. yang barang-barang bekas, baju-baju bekas. Data tahun 2021, baju-baju bekas yang masuk tuh cuma 7 ton setahun. 2021. 2022 12 ton. 2023 12 ton. 2024 3.600 ton. Hah? Jauh banget. 12 ton dulu 3.000 ton. 2024 tuh. Bang. 2024.
membanjiri. Itu yang diizinkan negara apa nggak diizinkan Ya negara? enggak lah, semua ilegal kan aturannya. Memang udah aturan nggak boleh impor barang bekas tuh nggak boleh. Itu aturan, Pak. Barang bekas, apa tuh pakai bal bekas, sarung bekas segala macam itu nggak boleh. Jadi itu aturan. Nah, pada saat barang ini bisa masuk dengan jumlah tonase yang begitu besar, berarti kan ada oknum. Iya dong. Secara institusional pasti nggak akan mungkin diizinkan, tapi oknum. Nah, itu gue sampaikan kepada Pak Purbaya. Menteri Keuangan, bosnya Bea Cukai ini ya. Syukur alhamdulillah memang ternyata Pak Purbaya juga membaca hal yang sama, melihat hal yang sama, ditindak sama beliau, diproses, ditindak, ditutup. Nah akhirnya sekarang ya udah tutup tuh. Tapi kan kita nggak boleh Pak, hanya sekedar menutup aja. Ya dong, nggak fair dong. Karena ini kan udah melibatkan orang banyak, orang yang bergantung hidupnya di situ, orang yang kerja mendapatkan pendapatan dari penjualan barang-barang baju-baju bekas. Peran gua sebagai Kementerian UMKM, kita harus menyiapkan substitusi produknya. Jadi kita harus dorong mereka-mereka nanti jual barang-barang lokal kita, produk-produk baju-baju lokal, distro-distro lokal, nanti barang-barangnya kita dorong masuk ke mereka. Etalasenya tetap di mereka. Iya, jadi kan fair dong, win-win solution. Jadi lo tutup di situ, ya lo pikirin juga lah. Di satu sisi UMKM kan diuntungkan. Iya. Jadi barang-barangnya dia bisa jual kan. Kalau ini yang lagi- reseller apa terus ini Nah, ini dropshipper gitu-gitu kan juga. Ini yang lagi kita dorong. Nah, kalau barang thrifting atau barang-barang bekas jauh lebih mudah sebetulnya penanganannya. Karena jelas kan. Karena ilegal. Karena jelas bunyinya barang bekas nggak boleh masuk. Iya. Jelas. Tutup di sini beres tuh. Berarti ada yang nggak jelas nih. Ya. Ada yang semi-semi Iya. legal. Tapi kan gampang Pak mengidentifikasinya. Yang semi legal apa yang lu khawatirkan? Kan Semi itu legal. yang ilegal. Iya. Nah, yang repot ini barang-barang Cina yang masuk Pak. Dari luar. Legal. Dari luar masuk ke Indonesia dengan harga yang nggak karuan. Contoh jilbab. Iya. Lo tau Masa nggak? jilbab dari Cina? Iya. Masa sih bos? Wah, lo lihat Lu aja nggak pernah jilbab. ke pasar lu ah. Nggak pernah gua. Lo lihat jilbab. Orang cokin bikin jilbab. Iya, apa yang nggak bisa dibikin bos? Iya sih bener juga Lo loh. lihat jilbab kita. Jilbab itu Pak, lo lihat tuh di apa e-commerce itu. Gila, 5.000, Harga 10.000, 3.000 sampai 5.000. Iya. Oh gimana bersaing barang kita bang? Nah, kos produksi UMKM kita, produksi jilbab rata-rata tuh di 7.000 sampai 10.000. Gimana dia mau ngelawan? Nah, satu batik. Lo tau Batik sekarang Cina. udah ada batik dari Cina. Banyak Batik cap itu loh, batik cap itu. komputer. Cap itu. Masuk dengan harga udah nggak karuan. Nah, yang kayak gini-gini kan gue nggak bisa tinggal Nah, diam. Bang, dulu itu Bang, di akhir-akhir gua masih aktif beracara di Tanah Abang ini dulu. Itu yang buka tokonya tuh warga negara Cina, Bang. Bukan hanya barang Cina, yang bahkan yang buka tokonya orang yakin Cina. lo bukan Cina mangga besar. Iya, kalau itu orang dari negara Indonesia. Ya mungkin Enggak, orang Tiongkok, maksud- orang keturunan sini kali orang. Iya. Ya lo. kagak Bang. Cina Pontianak kali bukan. Singkawang gua kita tahu spek loh. Tapi Orang-orang begini, ini ngerti kita. Nah ini maksud gua di titik yang sangat ekstrim dan radikal Mereka nih. pula yang bangun pengamatan pasar gua nih ya kan. Kan gua pasti lebih lama di pasar daripada lu berdua kan. Pasti. Iya Kalau dia kan? kan Nggak di juga, lama di Bos. lapangan Kalau futsal. Rumah gua di Pontianak itu di depan gua pasar. Pak. Abang di Pasar depan peduli. pasar, aku Oh, tidur lu penghuni dalam pasar. dalam pasar Bang kan. Ya kan? Untuk kali, bang, untuk kali itu kita Iya, kalah. kita Kalah, ya. ya kan? Kita ikut ya. Kalau aku dekat pun enggak. Udah lah, enggak lah. Gitu Bang. Ini terjadi bahkan pedagangnya. Nah, yang kayak gini-gini harus kita lindungin, Bos. Iya. Poinnya gini, maksud gua sebetulnya, tapi gua untuk dalam konteks yang bagaimana mengantisipasi barang-barang mahal ini kita lagi mau rumusin nih. Ya. Sebetulnya prinsipnya begini, kalau memang barang-barang yang memang diproduksi dalam negeri dan itu sudah bisa diproduksi dalam jumlah massal, menurut gua kita nggak perlu lagi impor. Kita harus lindungi. Berarti kebijakan negaranya harus clear dong soal iya, itu. nah, Ini kan lintas sektor nih bang, iya, cuma lu nih. iya, atau dibatasi. Ada perdagangan, ada Atau dibatasi. Nah, untuk barang-barang yang mungkin kita belum punya, belum bisa produksi di sini, ya itu mungkin
kita bisa longgarkan gitu loh. Jadi ini yang lagi mau kita bicarakan juga dengan Kementerian Perdagangan. Karena ini udah meresahkan, Pak. Impactnya tuh nggak apa? Akhirnya UMKM kita nggak bisa bertahan. Jadi dia lebih memilih jual barang-barang Cina reseller daripada memproduksi. Nah, sedangkan kebijakan gua sebagai Menteri UMKM, gua mendorong harus menghidupkan sektor produksi. Per hari ini, ini gua mau nyombong nih, Bos. jadi kriya-krianya jahit lagi. Iya, nah ini gitu gua mau lagi. nyombong sama lu nih. Emang dari Sahabat tadi lu belum nih. ya? Emang dari tadi Terakhir belum nih ya? gua mau nyombong. Sepanjang sejarah program KUR berjalan, alokasi dana KUR yang 300 triliun setiap tahun itu ke sektor produksi tidak pernah lebih dari 52%. Sekarang, ngomong dikit Pak, 300 T untuk produksi berapa persen biasanya? 52%. 52. Oke, sekarang Alhamdulillah sekarang kita udah tembus 60%. 60,7% bulan Oktober ini. Itu berapa juta, Sampai. berapa banyak UMKM? penerima manfaat berapa? Total 3,7 juta. Biasanya cuma sekitar 2,2. Enggak. Total 3,7 juta. Tetapi yang ke sektor produksi itu hanya 52%. Oke. Nah, kita kan mau dorong terus nih supaya alokasi KUR itu masuk ke sektor produksi. Supaya orang ada insentif, ada modal untuk berproduksi. Supaya akhirnya membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Tapi kalau kerannya nggak lu tutup, barang ini nah, itu hancur dia, juga, Bang. itu spirit, itu semangat gua. Reformasi. Ini yang lagi mau semangat reformasi. Nah, ini baru reformasi ini kan. ATM. Nah, itu yang mau kita dorong 60%. Nah, sekarang udah 60,7 nih. Gue yakin sih nanti Desember kita bisa 61%. Tahun depan kita mau dorong ke 65%. Target lu 2029? Ya, Prabowo kita Gibran 2000. 2 periode. Jauh bukan kali. ini. Ini 2026 kita mau dorong ke 65% ke sektor produksi. Jadi akhirnya kalau kedorong sektor produksi kan tenaga kerja makin banyak. Sisanya KUR itu untuk apa, Bang? Yang 35% itu konsumtif. Oh. Ya konsumtif itu juga tidak semuanya jelek ya. Iya. Konsumtif itu kan juga contoh kayak untuk kredit perumahan itu kan konsumtif. Iya. Nggak semuanya jelek. Iya. Tetapi Ada yang jelek. efek ekonominya tidak sedahsyat kalau ke sektor produksi. Dan produksi itu kebanyakan ya UMKM. UMKM. Nah, inilah sejalan dengan perencanaan plan gua. Udah dong, ini yang barang-barang lokal kita itu kan mereka sektor produksi semua. Itu kita lindungin gitu loh. Ini kita bisa dapat Proteksi. kur juga nggak Bang ini? UMKM industri pengolahan ini. Kita kan tukang olah. Itu aja bos. Ini downstreaming nih, Bang ya. Ya udahlah. Bang, terakhir Bang. Masih ada lagi? Ada terakhir banget ya. Lu kasih pesan soal bagaimana terang dan bagaimana gelap. Ini penting. Apa definisi? Kenapa itu lu ucapkan di acara itu? Gue kira itu cuma khotbah buat gue berdua sama Budi. Iya, ternyata lu siarkan di TV pula. Dan ternyata lu khotbahin depan Rifana pula kawan kita di situ ada. Jadi begini. Aku udah tahu banget ya. Aku tahu gelap-gelap ini, aku udah tahu. Itu cucunya Era Kartini. Gitu nanti. Halo nah. Ya Allah. Lanjut, Bang. Jadi gini bos. Kan dulu kan kita jalan panjang tuh kan. Panjang. Naik jalan ini kita jadi kayak kontemplasi kan. Muasabah. Muasabah. Khotbah Jumat. Jadi gini. Gue waktu itu lagi ngomong depan adik-adik kan, anak muda. Gue tanya sama mereka, apa sih definisi terang itu? Nah, ada yang jawab, inilah cerah gini-gini misalnya. Jadi gue bilang kalau terang itu karena lu pernah pergi ke tempat gelap. Andai kan lu belum pernah pergi ke tempat gelap, lu nggak akan pernah tahu bahwa hari ini tempat yang kita duduki sekarang ini terang. Iya dong, benar nggak? Nah, ini sama dengan berhasil dan gagal. Apa sih arti berhasil? Karena lu pernah gagal. Andaikan lu tidak pernah gagal dalam hidup lu nggak akan pernah tahu apa itu berhasil. Maka dari itu, konsekuensinya adalah bahwa gagal itu dibutuhkan. Gagal itu adalah sebuah syarat utama untuk lu berhasil. Jadi gue sampaikan, jangan pernah menyalahkan, jangan pernah mengutuk kegagalan.
Jangan pernah menyalahkan, jangan pernah mengutuk kegelapan. Karena kegelapan dan kegagalan itu adalah syarat lu untuk sukses, Untuk mengenal untuk terang. berhasil, untuk tahu apa itu terang. Meskipun kata Gen Z kegagalan itu nggak cocok sama mindfulness. Iya. Sedap. Iya. Nggak, jadi ini yang pesan gue ini cuman gue mau bilang bahwa kita jangan pernah pesimis dan patah semangat. Bahwa setiap orang punya pengalaman hidupnya masing-masing. Setiap orang punya latar belakang hidupnya masing-masing. Yang membedakan adalah cara pemaknaan dan menyikapi pengalaman hidupnya. Itu aja. Iya. Asik gak tuh? Asik. Ini penting Paten nih. ya? Ini maman sisi lain bos. Kita paten juga nih. Iya, gue pikir dia ceramah ke gua sama Ari doang. Ternyata Dinda-Dindalnya juga kena ceramah ya. Dari sewil. Langit boleh biru, tapi padi sudah mulai menguning. Sampai jumpa. Sampai.